Saya sudah bersama Pak Lukas, kawan-kawan. Ada 2 pertanyaan, Pak, yang mungkin bisa dibantu untuk dijawab oleh Pak Lukas. Yang pertama mungkin bagaimana Pak Lukas melihat problematika PK di Indonesia gitu. Yang kedua, bagaimana mungkin buku yang diluncurkan oleh Bang Bin Ziyad Qaddafi ini bisa menjadi salah satu diskusi dan jawaban atas permasalahan PK ini, Pak Lukas. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan, 2 pertanyaan. Saya akan jawab yang pertanyaan kedua dulu, masalah buku ini. Buku ini kan bahas masalah 2 hal yang sebenarnya saling bertentangan, ya, finalitas sama keadilan. Kesempatan hak, mendapatkan hak, ya kan. Satunya lagi berbicara pada bahwa segala sesuatu harus ada akhirnya. Itulah finalitas. Sedangkan yang kedua, tanpa ada akhirnya, tapi kalau itu tidak adil maka harus bisa ditembus. Inilah 2 hal yang sebenarnya sangat berseberangan. Tetapi dalam buku ya Pak Davi ini bisa dikawinkan. Saya melihat solusi yang ditawarkan Pak Davi ini sangat masuk akal. Artinya dari sisi substansialnya harus dibatasi, aturannya harus dimasukkan. Nah, disitulah nanti akan ketemu. Jadi ini solusi yang ditawarkan Pak Davi sangat masuk sekali ini. Bisa kita terima ini. Terus kemudian yang kedua, ya pertanyaan pertama dari Mbak tadi. Pertanyaan pertama tadi pengalaman saya sendiri. Saya selama ini beberapa kali ketika saya di Satker, saya juga nangani perkara-perkara PK yang masuk. Ya, kalau di perkara pidana itu kan kita membuat hakimnya kan akan membuat pendapat. Ya, beberapa kali di Satker saya membuat pendapat. Nah, ini juga rata-rata yang terjadi adalah bukan alasan karena ada hukum. Atau bukan karena pertentangan 2 putusan yang saling bertentangan, tapi karena mereka menganggap bahwa putusan itu salah, ada kekeliruan nyata dari hakim. Jadi selalu saja yang dipersoalkan adalah penafsiran. Nah, padahal kalau penafsiran itu kita bicara fakta. Fakta itu tidak bisa kemudian kita bentuk fakta baru lagi dengan fakta ini. Selama faktanya tidak berubah, maka persepsi tentang kekeliruan hakim itu juga akan berbeda hasilnya dengan pendekatan yang berbeda, karena masing-masing kan mempunyai pandangan yang dari sudut yang berbeda. Ketika si A mengatakan dari sudut pandang ini konstruksinya seperti ini, maka sang hakim punya konstruksi sendiri kan. Nah, ini yang bisa dimain-mainkan. Jadi tawaran yang disampaikan oleh Pak Davi dalam bukunya ini saya rasa masuk akal, dan itu mungkin ada baiknya harus direspon oleh pembuat kebijakan, membuat aturan khususnya di DPR. Terima kasih banyak Pak Lukas, semoga sehat selalu. Sama-sama.